Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa hari ini seputar dunia entertain tanah air. Kali ini kita mau ngebahas sama soal hal yang lagi viral banget teman-teman. Sebuah keluarga yang terpaksa harus berpisah, tapi soal anak ini lagi banyak banget diperbincangkan. Sudah ketebak siapa itu? Kalau belum, yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Percaya kamu aku negatif anak, nggak apa-apa. Persepsi kamu, aku sama Allah, aku tahu apa yang aku lakuin sama anak aku untuk kamu. Udah, itu aja. Aku mau panjang. Nah sekarang, udahlah. Sekarang kamu di sini untuk kedua anak. Jangan begitu lagi. Dengan tadi kesini, gue juga udah tahu. Mereka mulai apa sih sekarang motivasi di sini bertiga mau ngapain? Mau bener buat anak atau apa? Dibalik-balikin ya Allah. Ya, aku mau sama anak aku cuma bilang beda ya. Ya anak kalau ada papa sama nggak ada papa emang. Terus habis itu bilang apa? Kamu jawab kan? Enggak, terus habis itu setelah itu ngomong apa? Ini mau ngomong kedua nih. Coba habis itu ngomong apa? Habis itu ngomong apa? Bilang kenapa takut sama papa ada papa kan kamu kan? Habis itu bilang apa? Kata dia tuh kamu. Iya, habis itu bilang apa? Bilang apa? Emangnya diajarin apa Ya sih? diajarin apa? Nah, terus omongan itu maksudnya apa? Omongan itu maksudnya apa? Dia nggak maksudnya. Nggak boleh. Anak juga ngerti. Dan aku nggak ngajarin yang gitu, nggak boleh. Paula ngerti dong. Nggak boleh kayak begitu. Masa kamu bilangnya begitu depan anak? Aku juga nggak ngajarin gitu. Dan kamu maunya aku gimana? Aku bisa marah loh tadi juga loh. Iya, kamu kan nungguin aku marah mulu. Aku udah tahu. Cuma dijadiin video, habis itu jadi bukti lagi, video bukti lagi. Nggak boleh. Kamu kesini beneran dong bonding sama anak. Bukan kayak begitu caranya. Nggak boleh, Paul. Kamu puasa lagi. Nggak boleh loh. Tadi aja puasa kamu ngomong gitu. Gila nih orang ini puasa loh. Aku ngomongin fakta, bodo amat aku ngomong begini. Buat kebaikan dia kok. Puasa loh ini Paula. Masa kamu gitu sama Retna aku gimana sih? Lo nggak boleh. Emang diajar. Ya, emang susah ngomong sama kamu gimana? Ini depan dua orang ini aku ngomong nih. Ini begini tiap hari waktu itu juga. Pertama saya melihat dari aura Baim dan Paula. Wallahu alam bisawaf. Cuma Allah yang maha benar. Kalau prediksi ini tepat, kalau meleset itu dari saya Hatguma yang salah karena saya manusia biasa. Ya. Ini hanya sebuah prediksi. Saya melihat pertama, saya mau memberikan nasihat saran pertama untuk Paula. Kenapa? Paula sebenarnya begini. Saya melihat Paula itu harus lebih menerima sifat karakter tabiat dari suami, dari Baim. Harus lebih sabar, harus lebih tenang lagi, pikirkan ke depannya untuk anak, untuk ke depannya. Karena saya melihat juga, kenapa saya bilang harus lebih sabar, karena Baim ini, kalau saya boleh kasih saran, Baim Wong ini tipikal sosok yang temperamen, sulit untuk mengontrol emosi. Tanpa diketahui banyak masyarakat di luar sana, secara internal, Baim Wong itu suka meledak-ledak, suka tidak terkontrol emosinya. Cuman saya mau menyampaikan bahwa saya secara langsung tidak mengenal kedua sosok selebritis tersebut. Tapi saya melihat bahwa di sini ada sebuah miskomunikasi dalam rumah tangga mereka. Ya. Saya juga melihat tidak ada pihak ketiga. Tidak ada karena banyak di luar sana netizen, warganet yang bilang masyarakat adanya pihak ketiga mungkin unsur ini. Saya melihat malah walau alam bisawab, saya melihat tidak ada pihak ketiga, tidak ada sosok pria idaman lain atau Ini muncul rekaman teman-teman ya, rekaman antara Baim Wong dengan Paula, yang mana sudah didengar ya, sudah teman-teman dengar juga kalau berantem di sini ya. Terus kemudian membahas soal anak juga, menyinggung soal anak. Dan kemudian ada juga ramalan dari Hatguma yang mana katanya nih di hubungan ini gak ada orang ketiga. Karena sejauh ini yang dituduhkan ke Paula adalah Paula itu selingkuh, katanya seperti itu. Tapi kita kan juga gak tahu soalnya gak ada bukti fisiknya atau bukti rekamannya atau apapun yang apa istilahnya
membongkar kelakuan atau kejadian itu kan nggak ada gitu, makanya kita nggak tahu soal kejadian itu gitu teman-teman. Nah tapi dari perceraian antara Mbak Imong dengan Paula ini tuh menimbulkan banyak pandangan, banyak orang yang kemudian Nah tapi kemudian teman-teman, dari kejadian ini, berpisahnya Mbak Imong dengan Paula ini kemudian memancing banyak orang untuk ikut berkomentar. Apalagi dengan kejadian-kejadian yang sudah rame, ini tuh juga ada pandangan dari psikolog anak kalau nggak salah ya, yang menyayangkan adanya hal ini. Karena takutnya ini nanti imbasnya ke anak. Sebenarnya apa sih persamaan antara Paula Verhoeven sama Sania Marwah? Diduga keduanya itu sulit banget ketemu Marwah, anak ya. kandungnya. Jadi baru-baru ini Paula Verhoeven itu baru aja ngepost video viral di akunnya terkait dengan dia itu sulit banget ketemu dengan anaknya. Walaupun pada akhirnya bertemu, tapi kalian dengerin baik-baik deh. Nanti papa marah. Nanti mama dimarahin papa. Oh iya, enggak, papa tuh baik adek. Papa nggak marahin mama kok sayang. Anaknya itu menyuruh ibunya untuk pulang karena takut ayahnya akan memarahi ibunya. Gue sebagai seorang ibu yang anaknya hampir sama lah umurnya sama anaknya Paula, bener-bener terenyuh banget nonton ini. Jujur, anak seumur ini nggak mungkin banget ngomong seperti itu kalau tidak. Yang pertama adalah melihat ayah dan ibunya berantem secara langsung, dan yang kedua adalah doktrinan dari orang terdekat. Seenggaknya itu yang gue alami di keluarga gue sendiri. Seperti yang bisa kamu lihat sendiri bahwa anak umur segitu itu membutuhkan sebuah stimulasi serta interaksi sosial. Itulah yang membentuk perilaku anak di kemudian hari. Sebejat-bejatnya orang tua, itulah tetap orang tua kita. Dan jika memang kedua orang tuanya memiliki masalah masing-masing nih, janganlah dibawa ke anak-anaknya, geng. Masalah orang dewasa tetaplah masalah orang dewasa. Kayaknya memang tidak etis jika anak itu dibawa ke masalah-masalah orang dewasa. Tapi kalau kita lihat lagi tentang hak asuh anak setelah perceraian, ternyata dasar hukumnya itu terbagi dua, untuk muslim dan non-muslim. Kalau untuk muslim, kita bisa lihat di pasal 105 terkait dengan kumpulan hukum Islam. Pada intinya adalah untuk hak asuh anak di bawah 12 tahun itu masih dengan ibunya. Sedangkan 12 tahun itu anak bisa memilih untuk tinggal dengan ayahnya atau ibunya. Bagi non-muslim bisa mengacu pada jurisprudensi. Kalian bisa lihat di sini bahwa kurang lebih sama ya, bahwa anak di bawah umur itu tetap dengan ibunya, kecuali ibunya itu terbukti tidak dapat merawat anaknya. Jadi intinya mau non-muslim ataupun muslim, semua itu sama ya. Anak di bawah umur itu masih dengan asuhan ibunya. Lagian gue juga bingung nih, mantan suaminya Paula sama Sania Marwah itu kok kayak lebih cewek daripada cewek gitu. Kok rempong bener? Biasanya kan yang rempong cewek, ini kok yang rempong cowok. Apakah benar-benar tidak becus ibunya sampai nggak bisa ketemu anaknya? Please banget ayah ibu, masalah dewasa itu jangan dibawa ke anak. Karena anak sekecil itu memorinya tuh benar-benar kuat loh. Kalau kamu kira anak kamu tuh bakal lupa, nggak. Pasti sampai dewasa itu bakal kebawa. Agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika dia dewasa nanti, please stop bersifat egois. Itu sih menurut gue. Gimana menurut kalian? Oke, jadi ini ada pendapat dari netizen juga teman-teman yang juga turut menyayangkan dengan adanya ini. Memang benar sih gitu. Dan ini menyamakan Paula dengan Sania Marwah yang merupakan mantan istri dari, siapa namanya, saya lupa. Pokoknya aktor teman-teman ya, pemain sinetron gitu. Nah itu juga sama. Kalau Sania Marwah itu justru sama sekali kayak ibaratnya tuh nggak diizinkan bertemu sama anak-anaknya gitu loh teman-teman. Itu waktu itu sempat booming juga, bahkan sampai detik ini pun masih ada batasan-batasan untuk anaknya itu bertemu dengan ibunya. Sebelum persidangan dia aja nervous, lihat aja gerakan kakinya itu gerak gitu, gitu. Terus begitu orang datang dia senyum, dia kayak santai gitu, senyum gitu. Begitu orangnya pergi, senyumnya langsung gini nih, langsung hilang. Bahwa Mbak Im sendiri nggak pernah santai dari awal ketika dia mau masuk ke persidangan, selama persidangan dan setelah persidangan pun yang dibilang dia ketawa, macam perhatiin. Yang aku tahu bahkan sampai detik terakhir yang selalu mau berdamai itu adalah Paula. Bahkan dia pergi umroh yang terakhir waktu dia ulang tahun pun doanya pengen banget untuk baikan rujuk. Jadi ini semua udah kaget. Seperti waktu itu aku pergi ke Korea, hari ini pun aku pergi ke Korea. Teman-teman. Waktu itu aku batal padahal aku harusnya barengan sama Kak Paula karena dia kaget akan diceraikan, digugat cerai saat itu. Jadi ini semua di luar ekspektasi sih. Jadi menurut aku yang tidak mau bercerai dan mau berdamai dari awal selalu konsisten itu adalah pihak Paula. Oh ternyata ini fakta menarik teman-teman. Ini terbongkar lagi kalau ternyata yang selama ini pengen rujuk itu Paulanya, karena memang yang menggugat cerai itu kan Mbak Imong ya. Kemudian Paula sempat umroh yang dibocorkan sama ini temennya ya, teman Paula, yang ternyata selama umroh pun yang diharapkan Paula juga itu. Tapi ternyata ketika sepulangnya dari umroh hal itu tidak terjadi seperti itu. Malah sekarang
Tambah lagi anaknya tidak mau bertemu dengan ibunya. Padahal kalau kita coba ingat lagi ya, seingatku anak-anaknya ini tuh akrab banget sama ibunya. Bahkan pernah ada momen dimana kan punya 2 anak nih, sama-sama laki-laki. Itu berebut untuk gendong sama ibunya. Bentar, sebentar dulu. Ini ada video lamanya Mbak Imong yang mendorong Paula hingga terjatuh. Ini mungkin niatnya prank kali ya. Seingatku dulu tuh kayak gitu video ini tuh. Niatnya prank, cuma kemudian beneran jatuhnya tuh jatuh beneran gitu loh. Jatuh beneran dan itu cukup kencang ya jatuhnya. Tuh. Udah. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lah. Moodnya udah rusak gitu ya. Karena didorong terus cukup keras tadi. Dan kalau kita coba mengikuti kasusnya pun, kasus perceraian pun ya, ini kan ada dugaan KDRT dalam rumah tangganya Mbak Imong dengan Paula Verhoeven. Dan setelah melihat hal ini tadi, teman-teman, kira-kira kalian setuju nggak dengan adanya isu tersebut yang menduga adanya KDRT di dalam rumah tangga Mbak Imong dengan Paula Verhoeven? Oke, kalau tadi sama istrinya, sekarang sama anaknya. Oke. Ini Kiano nangis Sekarang dengar rempong suara ya, Mbak ada Im si teriak. pagar-pagar ini nggak bisa langsung gret turun. Nah, aku tanya susahnya apa? Emang? Jeruk, mau jeruk papa. Ini menunjuk jeruk, ngasihnya air putih. Oh, ini di vlognya ya teman-teman. Masih rutin vlog keluarga waktu itu. Sabar. Ini lagi dibuat. Ini momen ketika Kiano waktu itu masih kecil ini ya, menangis ketika mendengarkan suara Mbak Im yang teriak. Dan saya jadi ingat video anaknya Paula dan Mbak Im yang menangis ketika ibunya datang dan mengatakan, "Mama jangan kesini, nanti Papa marah." Apakah ini ada korelasinya teman-teman? Dorong Kiano ke kolam renang, Apalagi Baim nih, Wong mendorong banjir Kiano ke cibiran. kolam renang. Sikap Baim Wong kepada putra sulungnya Kiano Tiger Wong mendapat kritikan dari netizen. Dalam sebuah konten yang diunggahnya, Baim terlihat mendorong Kiano yang tengah asyik bermain di pinggir kolam renang. Membelakangi sang ayah dan kameramen, Baim diam-diam ingin mengerjai anaknya. Baim lantas mendorong Kiano hingga terjungkal ke dalam kolam renang. Ekspresi Kiano sendiri hanya tertawa saat dikerjai oleh Baim, Ya, meski sigap ikut tertawa. nyebur ke kolam. Iya, sekalipun itu tertawa, tapi itu ya ampun, itu masih anak kecil loh. Masa iya sih prank-prankan sampai kayak gitu? Untuk membantu Tadi anaknya, istrinya, perilaku terus Baim sekarang ini anaknya, banjir ya cibiran ampun. netizen. Astagfirullah, bahaya, Ya, kasihan emang anaknya, bahaya. kata netizen dikutip Aduh. @official Selasa 29 Oktober 2024. Kenapa sih kan dia Sampai ada yang komentar yang ulangi. Ini ada yang komentar cukup menarik menurutku teman-teman ya. Coba kita baca ini. Kianonya juga seneng kok, katanya seperti itu. Ada yang respon nih. Karena dia nggak tahu, takutnya bisa-bisa nanti ketika dia besar bahwa prank itu hal yang biasa. Oh iya benar juga nih. Dan nggak salah dia anggap prank itu hal yang wajar. Iya juga ya. Kalau dari kecil sudah ditanamkan kayak kejailan-kejailan yang diistilahkan dengan prank itu merupakan hal yang biasa, hal yang wajar seperti yang dilakukan tadi, itu bisa jadi ketika dewasa dia berpikiran serupa seperti itu gitu loh. Dan ini yang nggak baik. Pecahkan telur ke dahi anak demi konten. Ada lagi, Baim Wong teman-teman. kena sentil psikolog. Ini mungkin video lama sebelum adanya gonjang-ganjing perceraian antara Baim dan Paula, oke? Namun semua hidup dia itu bagaikan konten, semua dikontenkan, termasuk anak ini. Kedua anak ini korban kontennya dia. Mungkin sudah kehabisan ide barangkali ya, sehingga si anak ini dijadikan korban. Alhasil semua netizen gak setuju dengan caranya Baim. Menjetokkan begini pakai telur loh, sakit loh, saya udah loh coba, itu. makanya saya bilang sakit. loh. Apakah itu sebuah lucu-lucuan? Apakah itu enggak satu sih. bentuk pengajaran terhadap anak? Harusnya loh. enggak sih. Tidak ada pengajaran seperti itu. Yang ada kekerasan terhadap anak. Walau Ini
Makanya tadi kan aku menyinggung soal perkataan anaknya Mbak Imong dan juga Paula yang mengatakan nanti papanya bakal marah gitu loh kalau Paula ke sana. Bisa jadi anaknya pernah melihat hal semacam ini gitu loh. Yang kemudian si anak nih menafsirkan, menyimpulkan kalau papanya seperti ini kalau ibunya ada. Walaupun dia tidak bermaksud untuk melakukan kekerasan, tapi itu adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah terhadap. Nah, ini ketika anaknya bareng sama ibunya. Oh, ini entah ini sebelum atau sesudahnya video yang viral itu, teman-teman. Ini kelihatan Kenzo. Bentar, Kenzo apa Keanu? Kenzo yang sangat dekat sekali dengan ibunya. Oh, yang atas Keanu, yang bawah ini Kenzo, teman-teman. Tuh, ini Keanu. Ini waktu sebelum videonya viral soal anaknya yang ngomong ibunya nangis, ngomong ibunya nggak boleh kesana itu, teman-teman. Ini tuh dua anak ini saling berebut gitu loh, saling berebut gendong sama ibunya. Kita bikin nasi goreng. Nah, ini bahkan waktu bikin nasi goreng nih. Aku mau coba nasi gorengnya itu. Kakak minta nasi goreng ya? Oke, mau buatin ya nak. Lucu ya, anak-anak tuh bisa minta request makanan. Makan apa? Nasi goreng mah. Kita pakai sosis. Kita ini ada kemiri. Telur ya? Iya, kasih telur, kasih sosis. Misalnya pakai cabai. Pakai kemiri. Requestan anak-anak nasi goreng. Ini ketika sudah jadi makanannya, teman-teman. Ini Keanu yang makan masakan sini ibunya. Adek. Ini ngomong-ngomong, masakan ibu tuh selalu jadi masakan paling enak di dunia menurutku. Bener. Nasi goreng atau sosis yang kamu makan? Tuh, Ada sini ini sayang. happy kok sama Paula ya. Makan. Kenapa Sini. kok kemudian jadi berubah gitu? Pantesan Paula sampai ngepost video itu karena ya ini beda banget gitu. Dulu aja sampai kayak gini loh. Masakan kakak enak Sedekat juga ini nih. tuh. Yana juga masak ini Sama katanya. Aku suruh anak-anaknya. cobain. Mama udah cobain, Tapi enak sekarang sekali. berubah, teman-teman. Kakak kok pinter? Kuning. Sekarang kita bergeser, teman-teman. Kita bergeser ke apa ini? Kuda lumping kesurupan comot dagangan auto pasrah. Bentar, ini kesurupan beneran atau? Iya dong. Iya dong. Itu kesempatan sekali gitu ya. Ini kesurupan terus habis itu nyomot makanan yang ada di pedagang sekitar situ gitu ceritanya. Oke, kesempatan lumayan lah ya, daripada makan beling ya, daripada makan kaca ya, mendingan makan makanan yang tersedia. Tapi sebenarnya itu dijual, teman-teman, bukan kok tersedia dimakan gitu, gratisan enggak. Apalagi nih, viral petugas di Sub bergelantungan di kap mobil pickup overload. Oh, coba kita lihat, teman-teman. Mana Pak di Subnya? Oh, itu beneran dong, berdiri di depan pickupnya itu. Ya ampun, nanti kalau bapaknya jatuh gimana ini? Mana kenceng pula itu, ya ampun. Ini temennya nggak ada yang bantuin, Pak, tolong Pak ya. Ada lagi nih, teman-teman. Kalau tadi di Sub yang ada di bergelantungan di depan pickup, kali ini ada apa lagi nih? Detik-detik aksi heroik emak-emak berhasil tangkap dan gagalkan pencurian tabung gas. Waduh, mama nih, teman-teman. Itu sakit. Serius itu sakit, tadi ditabrak beneran soalnya. Wah, benar-benar heroik ini. Mak the best ya. Ini keren aksinya.
Tapi aduh sakit itu tadi. Kita ulangin. 1, 2, tuh dia beneran ditabrak guys, beneran ditabrak dan itu sakit banget pastinya. Itulah teman-teman informasi kita hari ini. Menarik sekali, ada informasi seputar artis dan ada juga video-video viral yang belakangan ini banyak ditonton oleh netizen tanah air. Kira-kira gimana nih kalau menurut pendapat dari guys-guysku semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.